Malasari yang diduga menerima suap dari terpidana hak tagih Bank Bali Joko Chandra hampir memasuki tahap akhir. Hari ini, Jaksa Pinangki menjalani sidang duplik di Pengadilan Tipikor, Jakarta sebagai bagian dari pembelaannya terhadap tuntutan jaksa. Sidang duplik ini adalah tanggapan dari replik jaksa penuntut umum setelah tuntutan dibacakan. Dalam pembelaannya, tim penasihat hukum Pinangki menyebut seluruh dakwaan dan tuntutan Pinangki kabur karena JPU tidak bisa membuktikan penerimaan uang 500 ribu dolar Amerika dari Joko Chandra kepada Pinangki. Pekan depan, hakim akan membacakan putusan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang dituntut jaksa 4 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Glenis Oktania di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Glenis, apa saja poin-poin penting yang dibacakan dalam sidang duplik terdakwa jaksa Pinangki hari ini? Setidaknya ada 4 poin, Juno dan juga saudara, yang dibacakan oleh tim penasihat hukum terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada pagi hari tadi. Yang pertama yang kami cermati, yang pertama terkait dengan tidak ada bukti terdakwa Pinangki Sirna Malasari ini menerima uang 500 ribu dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra kepada Pinangki. Ini diuraikan oleh tim penasihat hukum bahwa dalam dakwaan ataupun tuntutan dari jaksa penuntut umum, JPU dalam hal ini tidak bisa menguraikan siapa, di mana adanya pemberian uang ditujukan kepada Pinangki Sirna Malasari, ataupun juga tidak ada alat bukti ataupun keterangan saksi-saksi selama persidangan di Tipikor ini yang menunjukkan, yang mendukung bahwa adanya pemberian uang dari Joko Chandra kepada Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat. Yang kedua juga yang disampaikan oleh tim penasihat hukum adalah bahwa Joko Chandra telah mengetahui bahwa terdakwa Pinangki ini tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan perkaranya. Kita ketahui bersama ini memang diduga bahwa Pinangki ini membantu Joko Chandra dalam pengurusan fatwa MA. Namun disampaikan tadi oleh tim penasihat hukum bahwa sebenarnya Pinangki sejak awal bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia, Pinangki selalu mendorong agar Joko Chandra ini kembali ke tanah air untuk menjalani hukuman, baru melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali. Dalam hal ini dijabarkan bahwa sebenarnya Pinangki juga tidak memberikan sinyal bahwa ia mampu untuk membantu Joko Chandra terbebas dari jerat hukum 2 tahun penjara atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Yang ketiga yang menjadi pembelaan dari Pinangki adalah terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain didakwa menerima suap, Pinangki juga didakwa ini melakukan tindak pidana pencucian uang dari sejumlah uang suap yang diterimanya, dengan diantaranya adalah melakukan bepergian ke luar negeri ataupun membeli mobil mewah BMW senilai 1,7 miliar rupiah. Ini disampaikan bahwa uang ataupun kebutuhan hidup baik tempat tinggal ataupun pembelian mobil mewah ini merupakan bukanlah berasal dari uang suap ataupun gaji yang diterima dari Kejaksaan Agung, melainkan ini merupakan seluruhnya adalah simpanan uang dari suami pertama Pinangki Sirna Malasari yang sudah menyimpan uang untuk Pinangki. Dan juga disampaikan bahwa tim penasihat hukum menjabarkan bahwa sebenarnya transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ini sebenarnya lebih besar. 9 bulan di awal sebelum kenal Joko Chandra ini sudah lebih besar daripada dibandingkan 9 bulan setelah berkenalan dengan Joko Chandra. Tidak ada perubahan pola transaksi, ini yang dicoba diuraikan oleh tim penasihat hukum. Dan yang terakhir adalah membantah bahwa adanya permufakatan jahat memberikan uang sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat kepada petinggi di Mahkamah Agung ataupun juga di Kejaksaan Agung. Tidak ada satupun keterangan saksi ataupun alat bukti selama persidangan berlangsung yang menunjukkan bahwa adanya permufakatan jahat antara Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya, dan juga Joko Chandra untuk kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung atas jerat pidana 2 tahun penjara. Hal ini yang coba dijabarkan oleh tim penasihat hukum. Tadi sidang berlangsung sekitar 1 jam dan telah selesai di sekitar pukul 10 pagi tadi, Juno. Ya Glenis, sebelumnya jaksa telah menuntut jaksa Pinangki selama 4 tahun penjara. Lalu seperti apa lengkapnya tuntutan dari jaksa penuntut umum bagi terdakwa jaksa Pinangki ini?
Ya, sebelumnya kita saksikan bersama juga jaksa penuntut umum ini menuntut Pinangki Sirna Malasari dengan penjara 4 tahun, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan karena ia dianggap tidak mendukung program pemerintah sebagai aparat penegak hukum untuk malah membantu seorang buronan untuk bisa mengurus fatwa MA. Ia dituntut 4 tahun penjara. Namun ketika kita cermati lagi Juno terkait dengan tuntutan ataupun bagaimana proses persidangan dengan jaksa lain beberapa waktu lalu, misalnya kita coba untuk melihat di tahun 2008 ada juga seorang jaksa yang terlibat dengan kasus suap penanganan kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, atas nama jaksa Urip Trigunawan pada tahun 2008. Ia dituntut 15 tahun penjara dan divonis 20 tahun penjara, denda 500 juta rupiah. Tentu kalau kita bandingkan antara tuntutan 15 tahun dengan 4 tahun, tentu ini yang cukup signifikan, terlihat mencolok bagaimana adanya rendahnya tuntutan untuk Pinangki Sirna Malasari yang juga merupakan aparat penegak hukum. Meski demikian, kita lihat juga terdakwa lain yaitu Andi Irfan Jaya, di mana ia dituntut 2 tahun penjara. Namun beberapa pekan lalu majelis hakim ini menjatuhkan vonis 6 tahun penjara, jauh lebih berat. Kita tentu harus menunggu, Juno dan juga saudara, bagaimana pertimbangan majelis hakim yang mengikuti persidangan dari awal dakwaan hingga hari ini. Duplik begitu tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan bagaimana vonis ataupun amar putusan yang akan dijatuhkan atas hukuman pidana kepada Pinangki Sirna Malasari. Tadi kami ikuti persidangan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum ditutup oleh hakim, Pinangki Sirna Malasari kembali menangis dan juga meminta belas kasihan dan juga kemurahan atas hukuman dari yang dia perbuat. Dan rencananya ini sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 Februari 2021. Kita nantikan bersama bagaimana vonis untuk Pinangki Sirna Malasari ini. Juno. Ya, jaksa telah menuntut jaksa Pinangki 4 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, dan dalam poin dupliknya jaksa Pinangki dalam menyebutkan tidak ada bukti pemberian suap dan tidak ada bukti terkait dengan TPPU, dan juga sebelumnya Joko Chandra mengetahui bahwa jaksa Pinangki tidak memiliki wewenang, dan juga terkait dengan tidak ada pemufakatan jahat dan tidak ada bukti terkait itu. Terima kasih rekan Glenis Oktania terkait dengan sidang kasus suap fatwa bebas Mahkamah Agung terhadap terpidana Joko Chandra.